Teman-teman Net TV adalah orang-orang yang idealis. Kalau Anda perhatikan acara-acaranya, itu acara-acaranya jarang sekali acara alay yang sering dikeluhkan oleh Deddy Corbuzier. Acaranya berkelas. Kalau nonton Net TV itu kayak kita nonton NBC atau ABC. Hai, saya Tom M. Safely, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, 3 hari ini ada berita yang cukup menghebohkan Twitter dan menjadi trending topik di Twitter, yaitu tentang gosip Net TV bangkrut. Dan sudah ada beberapa klarifikasi dari Pak Wisnu Tama bahwa Net TV baik-baik saja, meskipun ada isu bahwa ada PHK besar-besaran. Kalau buat teman-teman yang tidak tahu Net TV, pasti pernah mendengar Spacetoon. Spacetoon itu dibeli tahun 2012 oleh Net TV. Dulu pernah ada Nettoon kalau saya nggak salah, pernah berjalan beberapa lama lalu kemudian menjadi Net TV. Net TV ini merupakan salah satu stasiun televisi yang fenomenal, baru mulai tapi sudah banyak memiliki program-program yang luar biasa. Ada banyak program favorit saya seperti The East, The Comment, ya. Kalau yang lucu-lucu ya Ini Talk Show dan seterusnya, ada banyak sekali. Nah, kalau Anda perhatikan, ada beberapa fakta penting yang menjadi isu yang membuat orang merasa bahwa Net TV memang jadi masalah nih. Yang pertama adalah bahwa Net TV bangkrut, tapi diklarifikasi bahwa tidak bangkrut. Karena sebetulnya kalau yang namanya sudah bangkrut, berarti pilot, biasanya penyebabnya ada 2. Satu, karena memang sudah tidak lagi sanggup membayar utang piutang. Yang kedua, ada yang mempilotkan. Case-nya ini, that's not the case. Jadi Net TV masih tetap berjalan. Nah, fakta yang kedua adalah katanya karyawan di PHK. Dan ini tidak benar. Yang benar adalah karyawan diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela. Dengan catatan, karyawan akan diberikan semacam uang pesangon yang layak atau wajar, atau paket yang menarik. Yang ketiga yang mungkin Anda perlu ketahui bahwa teman-teman Net TV adalah orang-orang yang idealis. Kalau Anda perhatikan acara-acaranya, itu acara-acaranya jarang sekali acara alay yang sering dikeluhkan oleh Deddy Corbuzier. Acaranya berkelas. Kalau nonton Net TV itu kayak kita nonton NBC atau ABC, siaran-siaran Amerika yang berkelas gitu. Kalau nonton Sarah Sechan itu seperti acara Ellen Show. Kalau nonton The Comment itu ada acara-acara di Amerika yang mirip-mirip dengan The Comment. Jadi sangat-sangat luar biasa lah. Lalu kemudian fakta berikutnya adalah persaingan televisi ini sudah tidak lagi wajar seperti biasanya. Tidak seperti dulu, ada TPI, ya, ada ANTV, ada RCTI, ada SCTV, ada Indosiar, ada Metro TV. Nah, sekarang cuma ada beberapa pemain besar. Metro TV, grupnya Metro TV, grupnya MNC, grupnya Trans. Lalu kemudian ada Net TV. Jadi mereka lawan raksasa-raksasa yang sudah lama bermain di dunia pertelevisian. Nah, fakta berikutnya yang mungkin Anda perhatikan adalah ada banyak program atau acara-acara favorit yang ada di Net TV seperti yang cukup kekinian ya, kayak siapa ya? Morning Show, Indonesia Morning Show, apalagi Tonight Show, WIB, WIT, Net 10, Net 12, Net Sport, dan Sofia Latjuba dan Chelsea Islan di tetangga masa gitu. Itu saya bilang sitcom yang keren banget, saya bilang, dan apa ya, kayak film Friends gitu, keren banget, menurut saya keren banget. Tetapi belakangan sudah hilang. Kayaknya tetangga masa gitu udah nggak ada, programnya Sarah Sechan udah nggak kelihatan lagi. Kemudian apa ya, WIT kalau saya nggak salah udah nggak kelihatan lagi. Saya nggak tahu Net 10, Net 12 masih ada apa enggak. Nah, saya ingin menjelaskan konsep berpikir apa yang sedang terjadi dengan Net TV dan juga bisnis-bisnis lainnya. Ada 5C yang harus Anda perhatikan yang bisa membuat bisnis Anda bisa tutup atau bisa bangkit. Nah, 5C ini saya akan ajarkan nanti di flip chart. Yuk, seperti ini. So, kita lihat ada 5 komponen yang mempengaruhi bisnis Anda, bisnis apapun juga. Yang pertama adalah di tengah-tengah ini adalah company Anda, perusahaan Anda. Company ditekan oleh kompetitor dan change.
kompetitor, dan change. Kebanyakan kalau tidak ada kompetitor, tidak ada change, customer akan mendorong company untuk maju. Jadi company-nya happy karena customer-nya nggak ada yang ganggu. Tetapi dalam kasusnya Net TV, mari kita melihat bahwa katakan ini adalah Net TV. Oke? Ini Net TV atau company Anda lah. Net TV dalam case ini mendapatkan banyak kompetitor. Siapa kompetitornya? Ya, Trans dan ya Transcorp, katakan ya, MNC. Ini yang besar-besar. Yang acaranya mirip-mirip dengan Net TV, yang memiliki target market yang mirip-mirip dengan Net TV. Metro TV lebih sempit lagi, lebih niche lagi, karena Metro TV hampir tidak ada hiburan, semuanya berita. Oke? Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan dua kompetitor ini, atau mungkin TV One? Ya, kalau TV One banyak masuk ke politik, Trans 7, Trans TV, semua masuk ke entertainment, and MNC juga banyak masuk ke entertainment seperti RCTI dan seterusnya. Lalu kemudian ada Net TV. Ini kompetitornya. Customer-nya siapa? Yang ini yang mungkin menjadi isu terbesar. Kalau customer-nya adalah 90% yang lebih suka entertainment, sementara company Net TV lebih banyak atau lebih suka bermain di program yang non-alay, sementara 90% entertainment yang disukai, sekarang Anda perhatikan, mereka nonton reality show yang settingan, menonton program-program yang slapstick, ya, mukul orang, mukul pakai kardus, mukul pakai busa, mukul pakai styrofoam dan seterusnya. Dan ini dianggap sebuah entertainment yang ditonton banyak orang, iklannya banyak, ya. Lalu kemudian ada yang namanya stripping, sinetron yang setiap hari ada. Dan stripping ini ditonton, orang suka, emosinya nyangkut di situ. Kenapa? Karena penasaran nih, kapan nih si pemain antagonisnya nih yang bikin kesel dan bikin marah gitu, kapan dia bakal kalah? Kapan orang yang selalu mendapatkan penderitaan ini bisa menang? Jadi emosinya tuh bangkit. Nah, sementara ada 10%, about 10% yang lebih suka edukasi. Jadi kalau Anda bikin program edukasi seperti programnya di Metro TV, seperti misalnya Kick Andy, atau mungkin I'm Possible, atau acara-acaranya Billy Boon di Metro TV, itu ratingnya biasa-biasa aja. Pasti kalah sama dangdut, pasti kalah sama alay-alay, pasti kalah sama entertainment yang prank, reality show, dan seterusnya, pasti kalah. Karena bikin ngantuk, ya, atau talk show yang bikin mikir, itu nggak disukai. Sementara honestly Net TV memiliki acara-acara yang kombinasi antara edukasi dan entertainment. Sayangnya memang marketnya tidak menyukai, atau marketnya tidak merespon seolah-olah seperti itu, karena acara yang benar-benar sukses dan populer hanya beberapa. Ya, ini talk show yang bisa dikatakan entertainment, banyak lucu-lucuannya daripada edukasinya. Ya, ngelihat orang ngompol gitu ya, itu senang tuh orang lihat. Ngelihat orang misalnya dandanannya dimodifikasi, ya itu that's what people like today. Nah, ini tekanan-tekanan yang sedang terjadi. Oke, ini tekanan-tekanan yang sedang terjadi. Sekarang pertanyaannya adalah, company punya choice. Company punya choice. Yang jadi tantangan lebih besar lagi adalah ada sebuah
change, ada sebuah perubahan yang sedang terjadi di masyarakat hari ini, di mana ini tidak benar-benar luar biasa. Populasi yang nonton ini nggak luar biasa, yang ini nggak luar biasa, yang ini even nggak luar biasa, yang ini nggak luar biasa. Yang luar biasa adalah nonton acara TV di YouTube. Bukan nonton acara TV di TV. Karena nonton berita ya di YouTube. Gitu loh. Nonton berita di YouTube, nonton acara TV di YouTube, nonton acara ini talk show di YouTube. So pertanyaan saya adalah, pengiklan harus iklan kemana? Kalau populasi yang nonton adanya di YouTube, pengiklan harus iklan kemana? Kalau acara televisi semuanya ditayangkannya di YouTube. Oke? Karena hidupnya company dari ads. Masa Net TV mau hidup dari AdSense kayak YouTuber? Kan nggak mungkin. Dengan cost mereka, dengan bisnis yang besar, dengan gajinya, direksi aja udah nggak bisa ketutup dari AdSense. Mau ngendorse di YouTube, masuk TV dong, harus masuk TV baru endorse di YouTube. Sementara YouTuber, mereka freelance, mereka nggak punya cost overhead yang besar, tetapi mereka bisa survive. Karena apa? Karena overheadnya rendah. Tapi kalau Net TV nggak bisa. Nah, pertanyaannya adalah, dengan change, dengan customers demand, dengan kompetisi, company punya choice apa? What choice do you have? Kalau Anda ngalamin hal yang sama. Dalam hal ini tekanannya besar sekali. So, ada 4 choice yang bisa diambil. Oke? Choice yang pertama adalah likuidasi. Likuidasi artinya apa sih? Likuidasi artinya aset-aset yang ada jual-jualin. Gitu ya? Termasuk aset-aset yang nggak bermanfaat. Ini jika company benar-benar tertekan luar biasa di sini. Oke? Cara yang kedua adalah mengurangi non-value add cost. Non-value added cost artinya cost yang tidak memberi nilai tambah harus dihilangkan. Salah satunya tentunya karyawan yang tidak memberi nilai tambah. Karyawan yang tidak memberi nilai tambah sudah pasti harus di-reduce, harus dikurangi, harus diajak untuk komunikasi. I'm sorry, tidak ada PHK, tetapi shake hand lah. Kita tahu sama tahu, kamu nggak perform. Saya tahu kamu nggak perform. Kamu juga tahu kamu nggak perform. Mari kita melakukan yang namanya golden shake hand. Ya, salaman, kamu membebaskan diri, saya membebaskan diri dari overhead yang besar, supaya saya bisa tetap bersaing. Yang ketiga adalah undang investor. Undang investor untuk mengisi kekosongan cash flow, supaya cash flow-nya bisa lebih sehat. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, ya pilot. Tutup sama sekali. Tutup sama sekali ya untungnya mungkin besar. Kenapa? Karena nggak usah bayar utang lagi. Hutangnya akan di-cover oleh semua aset yang sudah kita miliki. Tidak ada responsibility dengan yang lain-lain. Karena yang diutamakan adalah semua orang yang punya tanggung jawab utang piutang. Misalnya bank, atau misalnya artis-artis yang belum dibayar, atau mungkin artis yang dikasih kredit. Maksudnya kredit dalam arti mereka sudah main sinetron, tetapi uangnya belum cair, itu harus dibayar tuh. Dan itu akan dikeluarkan dananya, ya. Yang terakhir baru pemegang saham. So, kalau tidak ada hutang piutang, semuanya dilikuidasi, maka everybody wins. Ya, kalau asetnya cukup. Tapi kalau masih banyak utang piutang, tetap tidak mencukupi, para shareholder harus bertanggung jawab. Nah, teman-teman, ini adalah pemetaan yang simple, sederhana, tentang apa yang terjadi dengan Net TV, karena WA saya rame tuh. Ditanya, Coach, ini Net TV gimana, bener bangkrut apa enggak? Jadi saya baca sedikit, saya research sedikit, lalu kemudian saya memberikan pendapat saya, pandangan saya. Semoga bermanfaat.
Dan kalau Anda memiliki bisnis, pastikan Anda memperhatikan 3 komponen ini. 3 komponen yang mempengaruhi bisnis Anda, karena ini akan mempengaruhi harga, akan mempengaruhi omset, akan mempengaruhi profit, akan mempengaruhi bisnis model Anda, akan mempengaruhi bisnis plan Anda, dan akan mempengaruhi blueprint Anda 100 tahun ke depan. Kalau Anda suka, please komen, like, share ke grup-grup teman-teman Anda, dan juga komen apa pelajaran Anda tentang acara Net TV, dan juga apa pendapat Anda tentang Net TV jika benar-benar tutup. Saya Tom MC Fle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.